Nah, mohon izin saya menyapa barangkali keluarga sekalian dengan satu kalimat yang mengakrabkan. Mohon izin kalau saya katakan saya terbiasa memanggil dengan teman-teman atau keluarga sekalian. Jadi keluarga sekalian dimanapun Anda berada, kata ulama di dalam Al-Quran, sebelum kita masuk kepada satu definisi yang sangat spesifik dengan ciri-cirinya, saya ingin menampilkan dulu bagaimana Allah mengagungkan dan memberikan keistimewaan yang tidak biasa. Ya, sehingga ini nanti menjadi tantangan kepada kita yang memberikan dorongan ya untuk semakin bersemangat menghadirkan itu. Ya mesti ada stimulus, mesti ada dawafi' dalam bahasa Arab itu. Ya, kadang-kadang kalau motivasi kita itu kuat, kemudian apa yang dijanjikan, disampaikan itu kuat, maka ini sedikit banyak akan memberikan banyak semangat kepada kita. Karena itu banyak ayat dalam Al-Quran menampilkan tentang keindahan surga, tentang jaminan, tentang segala fasilitas, bahkan feedback yang cepat saat di dunia ketika kita mengerjakan satu ibadah tertentu sebagai motivasi agar kita kuat bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, nah di sini yang paling menarik, aktivitas dan ikhtiar untuk bisa membentuk alim atau ulama dalam bentuk jama', ya, kata ulama jama' dari kata alim. Jadi kalau saya katakan alim berarti satu orang. Ya, kalau saya katakan ulama berarti banyak. Jadi sini agak ambigu kalau mengatakan seorang ulama gitu. Atau yang dimaksud mungkin satu di antara sekian ulama menggunakan bentuk tab'id. Nah, Al-Quran memberikan satu gambaran yang sangat menarik ketika Allah mengangkat dan memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa pada kalangan ulama ini. Kita ambil contoh misalnya beberapa dalam Al-Quran. Satu, ya, Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-28. Saya mohon izin tuliskan ayat-ayatnya dengan cepat dulu. Kalau Anda ada mushaf mungkin bisa sekalian disimak, kalau keliru bisa diingatkan. Ya, di mushaf standar di paling kanan agak sedikit ke bawah. Kemudian ada lagi Quran misalnya surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-9. Ada lagi Quran surah ke-21 misalnya Al-Anbiya di ayat yang ke-7. Ada lagi Quran surah ke-58 misalnya ya Al-Mujadalah di ayat yang ke-11 misalnya ya, dan puncaknya nanti terkait dengan persyarikatan Muhammadiyah saya batasi saja sampai 5. Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Ya. Baik. Kita mulai misalnya dengan beberapa bagian yang Allah tampilkan tentang keistimewaan ulama ini ya, para ulama, orang-orang yang alim. Ya. Allah menyampaikan yang pertama, orang-orang ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalangan hamba yang spesifik punya keistimewaan, punya sifat khasyah. Dan ini tidak mudah. Ya, ketika Allah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, kata Allah innama dan dibuka dengan kata innama. Mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan kembali apa yang guru-guru kami pernah ajarkan. Ya, termasuk baik yang di Ma'had Darul Arqam ataupun di beberapa tempat majlis ilmu yang lain. Kata innama, ya innama di dalam ilmu nahwu itu jelas disebutkan adatul hasri, huruf pembatas gitu ya. Adatul hasri. Jadi satu huruf yang memiliki satu fungsi untuk membatasi sebuah informasi atau hukum diikat pada keadaan yang disampaikan di ayat itu saja atau di kalimat itu saja. Jadi kalau ada satu ayat dalam Al-Quran dibuka pembukanya, awal ayatnya dengan kata innama, artinya hukumnya hanya dibatasi di ayat itu saja. Ya, contoh misalnya tentang zakat, saat dikeluarkan golongannya itu disebutkan oleh Allah awalnya dengan menggunakan kata innama. Di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara, kan? Wal masakin wal amilina, dan seterusnya sampai ke ujung ayatnya. Ya, yang paling menarik ketika Allah buka dengan kata innama, maka hukum untuk mengeluarkan zakat dibatasi hanya pada golongan berikut saja. Ada 8 jumlahnya. Jadi kalau kita ingin artikan innamas sadaqatu, maka zakat itu yang memiliki nilai kebaikan-kebaikan yang banyak, yang membuktikan kebenaran iman. Sedekah itu adalah nilai kebaikan-kebaikan yang membuktikan kebenaran iman. Karena iman memberikan sinyal pada tubuh kita untuk berbuat baik. Nah, perbuatan baiknya itu yang disebut dengan amal saleh, dalam bahasa syariat disebut dengan sedekah. Karena itu, mohon maaf, salat disebut dengan sedekah, infak disebut dengan sedekah, baca Quran disebut dengan sedekah. Ini nilai kebaikan yang didorong oleh iman, sehingga dalam fikih disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Karena zakat banyak nilai baiknya, maka dijamaahkan kalimatnya dengan sedekah. Ya, Allah sampaikan innamas sedekatu. Ya, sungguh zakat itu yang memiliki banyak nilai potensi-potensi kebaikan sebagai pancaran dari keimanan hanya boleh
disalurkan pada golongan berikut. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Hanya 8 golongan saja. Nah, kenapa tidak boleh di luar ini? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Kembali ke Quran surah Fatir, surah 35, ayat ke-28, Allah menyifati ulama, ya, kalangan istimewa ini dengan satu-satunya kalangan di antara hamba-hamba Allah. Tentunya ini di luar para nabi dan rasul, ya, karena kita melihat ini dalam perspektif manusia di luar nabi dan rasul. Ya, kata Allah sampaikan, innama, sungguh yang hanya yakhsyallaha, memiliki sifat khasyah yang berkesinambungan, ya, terus terjaga. Jadi bukan hanya khasyah saat di masjid saja, khasyah saat di rumah saja, gitu kan? Atau khasyah saat di pekerjaan saja. Tidak. Karena sifatnya mudhari, present continuous future. Dalam waktu terus berkembang sampai dia wafat. Dia tidak mengenal dimensi tempat. Dia menggunakan fi'il mudhari. Kata Allah, yang punya sifat khasyah itu, nanti saya terangkan apa bedanya khasyah dengan khauf. Ya, yang punya sifat khasyah itu satu hal yang sangat istimewa kepada Allah di antara kalangan hambanya. Min ibadihi, minnya taba'id di situ. Ya, jadi dari sekian hamba-hamba Allah yang pernah beraktivitas di muka bumi ini, tentunya tidak bicara lagi dalam konteks Nabi dan Rasul tadi yang saya sampaikan di awal, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, rafa kalimatnya, ulama. Jadi Allah menyifati keistimewaan pertama, ciri khas ulama itu punya sifat khasyah. Ya, dan khasyah itu beda dengan khauf. Nanti saya terangkan spesifiknya detail ketika masuk kepada tataran praktikalnya. Ya, bagaimana membentuk alim atau nanti yang akan menjadi para ulama. Ya, yang pertama dia punya sifat khasyah. Khasyah. Nah, khasyah itu berbeda dengan khauf. Ya, sekali lagi khasyah itu berbeda dengan khauf. Ya. Khasyah adalah perasaan takut, ya, perasaan takut yang sangat dalam yang keluar dari kedalaman hati yang paling tulus, yang disertai dengan keagungan terhadap objek yang ditakuti itu. Ya, jadi ada sifat pengagungan di dalamnya, bukan sekedar takut, tapi ada menggambarkan suatu keagungan yang sangat dahsyat, sehingga dengan keagungan itu, ya, menjaga diri kita dalam keadaan takut, sehingga rasa takut itu mengarahkan kita untuk menaati yang ditakuti ini. Ya, dalam konteks kebaikan. Ya, khauf tidak. Khauf itu perasaan yang lebih umum, rasa khawatir saja, takut, tapi tidak selalu diikat dengan konteks keagungan. Ya, jadi lebih umum sifatnya. Karena itu mohon maaf, di dalam Al-Quran kata khasyah seringkali dilekatkan hanya kepada Allah saja. Yakhshawna rabbahum. Ya, kemudian yakhshawna rahman. Man khasyar rahmana bil ghaib. Gitu kan? Waja'a biqalbin munib. Di Quran surah Qaf. Ya, surah ke-50 di ayat yang ke-33 itu. Ya, jadi kalimat khasyah seringkali dilekatkan kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengagungkan Allah itu, ya, ada rasa kepatuhan dan takut melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ketika bertutur, dijaga kalimatnya karena khawatir Allah tidak rela dengan apa yang dia sampaikan. Ya, ketika dia bersikap, dia jaga sikapnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mustahil dia berkata sesuatu yang salah, berfatwa hanya untuk kepentingan dunia, gitu kan? Mencari materi dunia yang ditukar dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khasyah. Dan yang punya itu kata Allah, ini ulama. Ya. Jadi kalau ada ulama yang dinamakan ulama tidak memiliki sifat khasyah, maka secara ringkas dia tidak mendapatkan pengakuan dalam Al-Quran sebagai ulama. Yang ulama yang sembarangan bicara, ulama misalnya yang tidak tertata dalam adabnya, ulama yang bahkan berfatwa semaunya atau mengikuti hawa nafsunya, ini oleh Al-Quran tidak disebut sebagai ulama. Jadi ada satu pengagungan yang tinggi dan orang-orang semacam ini, apa yang Allah berikan kepada mereka saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nggak main-main. Ya, tingkatan khasyah, man khasyah rahmana bil ghaib, ya, orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya di muka bumi ini, ya, waja'a biqalbin munib. Jadi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang terpelihara pada Allah Subhanahu wa taala, selain dia diberi kesempatan untuk menatap Allah, ya, dan itu kebanggaan terbesarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelumnya masuk surga, diberi kesempatan, ya, dalam hisabnya, ya, diberi kesempatan oleh Allah sehingga disebutkan di Quran surah ke-75 itu, di ayat 22 sampai dengan 23 di Al-Qiyamah. Allah katakan wujuhun yauma idzin nadhirah. Ya, ada wajah-wajah yang sangat berbinar, gembira luar biasa. Ya, bukan karena masuk surganya, ila rabbiha nadhirah, yaitu kepada Rabbnya, ya, kepada Rabbnya yang tak pernah ia lihat saat di dunia, sekarang bisa menatap dengan secara langsungnya.
Nah, nanti disifati puncak khauf ini yang sangat dalam. Jadi kalau khauf sifatnya masih umum, ya, tapi diikuti dengan kedalaman yang sangat luar biasa, persis ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, begitu ketakutannya, ya, tingkat khauf yang sangat dalam kepada Allah, khawatir ketika berbuat, berperilaku Allah tidak ridha, sehingga Allah langsung menurunkan satu ayat yang disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW, itu mengakumulasikan sifat khauf, ya, sehingga menjadi khasyah. Tapi menariknya sifat khauf yang disebutkan di situ. Waliman khafa maqama rabbih. Jadi bukan khauf semata, tapi khauf yang disandingkan dengan maqama rabbih. Ya, jadi kalau khauf ditambah dengan maqama rabbih, itu sebetulnya nama lain dari kata khasyah. Jadi kalau khauf itu menyendiri, kalau khasyah, khauf ditambah dengan pengagungan terhadap apa yang ditakuti. Karena itu di surat Ar-Rahman Allah menyampaikan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang punya rasa ketakutan, bukan sekedar takut, tapi dia takut akan keagungan Rabbnya, yang dengan mengagungkan Rabb itu membawa ketaatan dan kepatuhan kepada Rabbnya, maka saat pulang ke akhirat nanti bukan satu surga yang disiapkan, dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi ini nggak main-main, ya. Jadi ketika kita akan mengatakan kadar ulama, ini kita menyiapkan orang-orang yang disiapkan punya sifat khasyah, bukan sekedar khauf semata. Ya, khauf masih umum. Ya, khauf takut kalau akhir bulan ya, belum datang gitu kan. Pemberian dari suami, takut kalau anak gak lulus ujian, itu masih khauf, itu masih umum. Ya, jadi manusia biasa itu diuji oleh Allah dengan sifat khauf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Setiap orang hidup kami akan uji dengan ujian beragam kehidupan, di antaranya sifat khauf. Tapi yang ulama tidak, khasyah. Ya. Kemudian banyak sekali di antara ayat-ayat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kan? Apakah sama setara orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang belum tahu? Baik, silakan. Hal yastawil ladzina ya'lamun, alima ya'lamu. Perhatikan kalimatnya. Alima ya'lamu di ilmu sharaf. Ya'lamu, alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Jama' dari alim, ulama. Ya kan? Nah, dan Allah di sini menggunakan bentuk fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, dan siapa mereka itu? Ulama. Ya, karena ya'lamun bentuk jama' dari kata ya'lamu, ya'lamu isim fa'ilnya alim. Ya, tapi jama'nya apa? Ulama. Ya, ya'lamun berarti para ulama. Ya, sedangkan para ulama di sini disifati oleh Allah keilmuannya itu dia terus kembangkan, naikkan menggunakan mudhari bentuknya. Ya, kata Allah, apakah sama orang-orang yang punya pengetahuan yang terjaga itu, ya, pengetahuan yang terjaga. Jadi bukan hanya tahu sekarang besok lupa gitu, bukan. Jadi sifat ulama itu disifati oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang sifatnya menjaga pengetahuannya. Ya, bacaannya banyak. Nanti kita lihat di praktikalnya lah, seperti apa. Kemudian ayat-ayat ini didetailkan kembali oleh Al-Quran dan dihimpun kemudian praktikalnya oleh Nabi SAW. Baik, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini langsung mendapatkan pengakuan syahadah rabbaniyah, syahadah ilahiyah. Mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan apakah sama ya orang-orang yang punya pengetahuan dengan yang belum punya pengetahuan. Saya mengatakan belum karena la-nya di sini, ya, Allah tidak mengatakan lan, tidak mengatakan lam, itu berbeda. Lan lin nafjil istiqbal, lam lin nafjil madhi. Tapi la itu sekarang tapi masih mempunyai peluang untuk menjadi itu. Jadi tawaran kepada kita itu terbuka oleh Allah. Siapa yang menjadi ulama? Bagian dari ulama silahkan. Karena punya kedudukan di sisi Allah yang tidak sama dengan yang lain-lainnya. Bahkan nanti ini kita lihat tafsirnya bagaimana Allah mengagungkan mereka ketika Allah sampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-18. Ya, paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf standar. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, ya Allah menyaksikan, yang mampu menyaksikan, meyakini, mengetahui dengan sebenarnya bahwa Allah Tuhan yang hak ya adalah Allah. Ya, kemudian para malaikatnya, setelah itu siapa? Wa ulul ilmi. Ya, orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapatkan pengetahuan dari Allah itu siapa mereka? Ada kalangan rasul, ada kalangan nabi, dan siapa pewaris mereka? Ulama. Sehingga kalau Anda buka hadis di riwayat Ibnu Majah, ya, yang diriwayatkan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 255 di Sunan Ibnu Majah, ya, maka hadis yang sangat panjang itu ditutup dengan kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ya.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, sampai ke ujung hadisnya wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama ini ya adalah mereka para pewaris para nabi, ya, para pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakinnahum warathul ilma. Akan tetapi mereka mewariskan pengetahuan. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, dua. Ya, jadi ini satu, kemudian dua, di Al-Anbiya ditegaskan lagi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini akan penting nanti saya kotaki ini, karena nanti akan terkait dengan bagaimana penyiapan dan masuk kepada definisi para ulama itu dalam diksi Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para ulama ini menjadi ya, satu sumber, ya, masdarul ilmi, masdar pengetahuan, masdarus su'al, ya, babul mas'alah, segala pintu persoalan ditanyakan kepadanya. Jadi referensi. Ya, kata Allah, ketika seseorang ditetapkan oleh Allah menjadi alim dan masuk dalam kalangan ulama, maka diangkat derajatnya sampai jadi referensi dalam kehidupan. Semua soal didatangkan kepadanya. Dengan izin Allah, siapa yang menggerakkan orang-orang untuk bisa bertanya, meminta fatwa, minta solusi dan sebagainya. Jadi disebut oleh Allah ini sebagai sumber referensi dari segala pengetahuan yang Allah titipkan dalam kehidupan. Masya Allah. Ya. Kemudian karena ini ya diangkat, ini dimuliakan, maka tiada lain Al-Quran memberikan bahwa ini kan pengangkatan. Dalam bahasa Al-Quran itu ketika diangkat oleh Allah kemuliaannya itu disebut dengan darajat. Ya. Kalau dua, darajatain. Ya. Kalau tiga sudah jamak, darajat. Gitu ya. Makanya para ulama yang dapat kemuliaan 1, 2, 3, bahkan nanti ayat-ayat lainnya, berarti mereka mendapatkan kemuliaan, pengangkatan derajat dari Allah yang tiada bertepi dan banyak derajatnya, bukan cuma 1, 2. Maka di Quran surah ke-58 ayat 11, Allah mengungkapkan bagaimana Allah mengangkat derajat mereka, sampai tempat mereka mengajar pun, itu tempatnya diangkat dengan diksi tertentu. Perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tempat mereka mengajar disebut dengan majalis. Jamak dari kata majlis. Majlis. Ya. Sehingga kita kenal dengan majlis ta'lim, ya, tempat di mana para ulama mengajar. Bahkan kumpulannya yang sekarang kita tetapkan, ya, menjadi majlis ulama Indonesia. Itu yang paling gampang kita pahami. Majlis ulama, tempat mereka berpijaknya disebut dengan majlis. Nanti saya tunjukkan bagaimana Allah mengangkat dengan penamaan ini. Ya, sampai ke kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bentuknya jamaah. Ya, Allah mengangkat, memuliakan, mengapresiasi, memberikan penghargaan tingkat tinggi kepada kalangan-kalangan tertentu di antara hambanya yang beriman dan yang diberikan pengetahuan, utul ilma, yaitu para ulama, darajat, ya, pengangkatan-pengangkatan apresiasi yang beda dengan hamba-hamba biasa. Bahkan saking mulianya tempatnya disebut oleh Al-Quran dengan majalis, jamak dari kata majlis. Ya, majlis itu berasal dari akarnya, kalau di ilmu saraf kita kembalikan dari 12 tasrif itu dari kata jalasa, kan? Ya. Jalasa yajlisu jalsan wa jalsatan fahuwa jalisun wa dzaka majlisun. Ya kan? Ya, tapi jangan lupa keluarga besar sekalian, di sini ada qa'ada yang diartikan duduk juga dalam bahasa Arab. Qa'ada yaq'udu. Ya, qa'ada yaq'udu qa'dan fahuwa qa'idun wa dzaka maq'adun. Ya, perhatikan baik-baik. Qa'ada dalam bahasa Arab duduk, jalasa duduk. Tempat duduk jalasa itu majlis. Tempat duduk qa'ada itu maq'ad. Maq'ad. Baik. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil maqa'id? Tapi Allah menyampaikan majalis. Ingat, jalasa dan qa'ada pada awalnya itu bukan duduk artinya. Ya. Tapi jalasa arti awalnya adalah perpindahan posisi dari yang rendah kepada yang tinggi. Al-intiqal minal adna ilal a'la. Jadi kalau saya sedang duduk misalnya di karpet, ya, wajalastu fis sajadah wa fil bisat, kemudian ada orang Arab berkata kepada saya, silahkan pindah Anda duduk di kursi. Maka orang itu Arab fasih akan mengatakan, ya akhi tfaddal ijlis. Saudaraku, silahkan Anda duduk, maksudnya berpindah di tempat yang lebih tinggi. Ya. Tapi kalau kita ingin katakan dari posisi tinggi, intiqal minal a'la ilal adna, kepada yang rendah, maka dalam bahasa Arab fasih disebut dengan qa'ada. Maka orang Arab akan mengatakan tafaddal uqud.
Karena itu dalam bahasa orang Arab fasih, kalau orang berdiri begini, dipersilahkan untuk duduk, jadi berpindah dari tinggi kepada rendah, maka yang fasih berkata, faddal uqud, atau qu'udan. Tapi kalau dia berpindah dari rendah karpet ke kursi, maka disebut dengan julusan. Baik, karena itu di Al-Quran, orang-orang yang nggak bisa sholat dengan berdiri, maka diminta untuk duduk. Dan bahasanya, diksinya, qu'udan, bukan julusan. Ya, termasuk zikir, silahkan cek Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ketika Allah menyampaikan فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ya, ketika Anda telah tuntas mengerjakan salat, silahkan berzikir. Di antara makna zikir itu ada apa? Ada kalimat thayyibah, ada salat juga karena salat disebut dengan zikir juga. Quran surah ke-20 Thaha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Mungkin setelah sholat dan sholat sunnah, Anda ingin menunaikan disebut dengan bagian dari zikir. Selain kalimat thayyibah dan selain doa-doa dan istighfar. Nah, kata Allah, ketika Anda tak mampu qiyaman berdiri, boleh sholat dengan duduk. Ketika duduk disebutkan dengan kalimat qu'udan. Saya ingin menunjukkan betapa fasihnya bahasa Al-Quran yang sekaligus menegaskan Quran bukan produk budaya. Quran bukan buatan manusia, bukan proyeksi hamba, tapi Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika Anda menggali bahasanya, Anda tidak akan pernah temukan satu titik bahkan garis pun yang menjadi bahasa manusia. Ini tidak kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi tempat duduknya yang memindahkan seseorang dari posisi rendah ke tinggi, maka disebut dengan majlis dari kata jalasa. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beraktivitas, makanya dalam bahasa Arab, orang-orang yang tadinya aktif kemudian, mohon maaf, sudah tidak aktif lagi atau pensiun dalam jabatan, maka mereka akan mengatakan taqa'ud. Wayajlis al fil maqa'id. Dia sekarang sudah nggak beraktivitas, banyak duduk-duduknya, maka menggunakan taqa'id. Maka, ya berbeda dengan ini. Majlis beda. Makanya Allah mengangkat secara terhormat. Kenapa disebut majlis? Ya kata Allah, orang-orang yang datang ke tempat ini akan terangkat derajatnya dengan terangkatnya para ulama yang mengajar di dalamnya. Jadi mesti beda. Orang datang ke majlis ilmu dengan pulang mesti lain. Jadi begitu datang, ya belum ada apa-apa. Pulang, makin dekat dengan Allah. Keimanan menguat, ilmunya bertambah. Bertambah sifat khawatirnya, takutnya kepada Allah, sehingga feedbacknya nanti meningkat ibadahnya. Karena itu terangkat dia di hadapan Allah. Dengan terangkatnya itulah tempatnya disebut dengan majlis sebagai penghargaan kepada ulama yang menyampaikan risalah Rabbaniyah. Jadi ini sangat luar biasa bagaimana Allah memberikan apresiasi yang tinggi ya dalam konteks mengistimewakan para ulama. Sekarang persoalannya, Muhammadiyah ya menyiapkan pesantrennya, diharapkan ingin mencetak ini orang-orang terbaik yang punya pancaran cahaya Rabbani, yang diangkat, yang dimuliakan luar biasa dan pasti akan memberikan pengaruh pada sekitarannya. Di satu tempat ada alim saja, satu orang dari kalangan ulama, demi Allah saya katakan akan merubah setiap keadaan di lingkungan di tempat dia tinggal. Ya, bagaimana lingkungan akan berubah, bagaimana akhlak akan berubah, bagaimana keutamaan akan datang, bagaimana cahaya akan menerangi. Terbayang 367 pesantren Muhammadiyah disiapkan satu pesantren kalau muridnya ada 500 saja, maka demi Allah saya katakan apa yang bisa kita berikan sinarnya. Ya di samping 12 sinar yang ada di lambang Muhammadiyah itu. Mungkin di antaranya di sinar-sinar dimaksud adalah sinar pencerahan. Ya, sehingga ada kalimat sang pencerah yang dilekatkan itu. Sejauh mana kita bisa wujudkan? Dan saya ingin katakan ketika LP2M memiliki satu sasaran, satu rencana, roadmap besar untuk menyiapkan ini. Apa berita gembiranya? Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari ulama ini, itu langsung dinilai oleh Allah segala persiapannya sebagai bagian dari jihad fi sabilillah. Dengan turunnya Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Ya. Sudah sangat familiar sekali kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang bagaimanapun. Yang paling menarik itu tafsiran Syekh Mustafa Al-Maraghi tentang ini. Jadi ada spesifik yang di beberapa kitab barangkali pendekatannya agak terbatas, tapi ini punya paparan yang lebih luas. Nah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Ini diturunkan dalam suasana ketika orang-orang beriman, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat bersemangat dalam rangka menebarkan risalah Islam, sehingga mereka bahkan saking khasyahnya kepada Allah, merindukan perjumpaan dengan Allah, sehingga semangat sekali untuk berjihad, yang pada saat itu suasananya itu masih penuh dengan peperangan, pertempuran. Memang suasana dunia seperti itu, jadi jangan dikiaskan dengan kondisi-kondisi kekinian sehingga dijadikan sebuah dalil. Harus dibawa kepada suasananya sesuai dengan konteks syariatnya.
Nah, ketika ada suasana seperti itu, jadi semua tergerak saja. Begitu ada panggilan jihad, langsung berangkat. Idnadal munadi lil jihad jahidu fi sabilillah. Ketika seorang pemanggil mengatakan, ayo, ada keadaan untuk berjihad, semua akan bergerak, ditinggalkan semuanya. Sehingga satu kondisi, saking semangatnya, semua keluar saja. Ya, sampai Allah menurunkan satu ayat yang menyampaikan satu amalan, yang dengan amalan itu nilainya bisa setara dengan orang-orang yang berjihad. Ya, bahkan nanti kita akan ambil ya satu persamaan yang sangat luar biasa. Di sini nanti perbandingan yang sangat luar biasa dari kaidah fikih. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, ketika satu tuntutan yang nggak ada, berarti yang lain levelnya naik. Ya, ayat ini turun untuk memberikan satu amalan yang saat dikerjakan nilainya sama dengan orang jihad. Maka Allah katakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak harus semua orang-orang beriman pergi semua ikut berperang berjihad di sana, nanti ini kosong gitu. Siapa yang meneruskan risalah wahyu, yang ngajarin orang sholat, yang mengajarkan bagaimana membentuk karakter orang-orang yang kuat, yang mendekat kepada Allah, yang bisa bela negara dan sebagainya, itu mesti ada yang diajarkan, mesti dikuatkan dengan pengetahuan. Ya, maka kata Allah, falaula nafar, satu nafar. Perhatikan, untuk menjadi ulama, bagaimana Al-Quran menurunkan 3 diksi yang berbeda. Falaulan nafara. 1, min kulli firqah. 2, ta'ifah. Nafar, turun ke firqah, turun ke ta'ifah. Falaulan nafara, min kulli firqatin minhum ta'ifah, liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada yang berminat, kata Allah? Saya turunkan satu amalan, ya, satu tuntunan syariat, yang kalau dikerjakan, mungkin gak banyak orang bisa mengikutinya. Nafar. Nafar tadinya jumlah yang cukup banyak. Ini kalau saya ilustrasikan misalnya ada 100, ya kalau turun dari setengahnya di firqah, ya 50 misalnya, ya. Tapi kalau kita hitung dengan batasan jari, turun lagi misalnya 25 atau 20 atau 15, kan? Maka itu menjadi taifah. Nah, Allah menawarkan satu amalan yang mungkin gak banyak orang bisa mencapai itu, hanya taifah saja. Ya, hanya taifah. Jadi menjadi ulama itu gak bisa, semua orang jadi itu belum tentu. Ya. Ya mungkin akan banyak pesantren yang menawarkan, mohon maaf ya, untuk misalnya lembaga pengetahuan saja atau transfer informasi. Belajar A, belajar B, belajar C, hanya transfer pengetahuan saja. Tapi apakah itu membentuk ulama? Belum tentu. Pesantren yang nafar banyak, yang belajar-belajar banyak. Yang firqah banyak, yang serius, belajar, lulus ujian. Tapi untuk menjadi ulama yang punya kualifikasi ini belum tentu, kata Allah. Ya. Sehingga yang tafaqquh fid din, itu yang difokuskan. Lihat tafaqquh fid din. Bayangkan pakai lam, ya kan? Kemudian pakai fi'il mudhari, pakai tasydid lagi di situnya. Ya, dari kata faqaha jadi tafaqqaha, apa fungsi ta di situ, apa fungsi tasydid di situ, itu nggak mudah. Ta menunjukkan kesungguhan, tasydid menunjukkan rintangan, tantangan. Jadi kalau mau jadi ulama, paham agama, ngerti dengan syariat, itu nggak mudah. Ada tantangan yang harus diselesaikan. Kadang-kadang jalannya berliku, ya. Kadang-kadang prosesnya tidak semudah yang kita harapkan. Kadang-kadang ada rintangannya secara emosional dan sebagainya. Tapi kalau kita lulus, kata Allah, waliyunziru qaumahum. Ya, balik lagi nanti ke tempat mereka tinggal, ya, untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan pencerahan, la'allahum yahdharun, sehingga mereka mendapatkan manfaat yang serupa. Tapi saya mau kembali feedbacknya ke sini adalah, ya, bagaimana aktivitas untuk menjadi ulama ini, ya teman-teman sekalian, keluarga besar sekalian, aktivitas untuk menjadi ulama ini, semua prosesnya, itu sejak dia lakukan, itu dinilai oleh Allah sebagai kegiatan setara dengan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Yang kalau wafat dalam keadaan syahadah. Ya, minimal syahadah samawiyah, karena syahadah dibagi 3 nanti. Ya, syahadah samawiyah wa dunyawiyah, ya dunya wal akhirah. Jadi syahid secara dunia dan akhirat itu yang di medan peperangan, kan? Yang dia kemudian disalatkan dengan pakaiannya, dikuburkan seperti itu, tidak diganti kain kafan dia. Nanti ada syahadah ukhrawiyah atau syahadah akhirat, jadi dinilai sebagai syahadat, syahid secara akhirat, walaupun di dunia diperlakukan seperti sama dengan yang lain, dikafani, disolatkan, ya, dan seterusnya, tapi nilainya syahid si Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syahadah ukhrawiyah yang paling tinggi pertama adalah para ulama. Karena itu banyak riwayat sampai kepada kita, ya, ketika darah para syuhada di medan perang itu ditimbang, maka tinta para ulama pun ditimbang dan punya keserupaan di dalamnya. Sehingga Imam Mustafa Al-Maraghi mengatakan ketika jihad, tuntutan perang ini secara militer belum ada tuntutannya, maka jihad dengan pengetahuan menduduki tingkatan yang lebih tinggi pada saat itu karena tidak ada tuntutan jihad secara militer. Ya, yaitu ulama disifati oleh Al-Quran adalah kalangan istimewa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pengetahuan. Saya ulangi, yang memiliki pengetahuan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya saya sebut syahadah ilmiah rabbaniyah, persaksian Allah atas keilmuan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Allah menyaksikan untuk menetapkan dirinya Allah sebagai Tuhan, hanya Allah yang bisa menetapkan dengan segala Allah yang Maha mengetahui. Setelah itu kemudian malaikat, setelah itu siapa? Ulul ilmi. Orang-orang yang diberikan pengetahuan. Nah, sekarang siapa di antara ulul ilmi yang disebut nanti di Quran surah 58 ayat 11, yaitu orang-orang yang diberikan derajat yang tinggi, punya majlis-majlis untuk mengajar, yang di situ diminta majlisnya di-share, bukan cuma like dan komen gitu kan, tapi di-share kepada yang lainnya supaya terlibat di dalamnya. Apa turunan pengetahuan itu? Nanti para ulama membuat kitab-kitab spesifik yang menyampaikan yang aulawiyat untuk dipelajari. Ini yang dijadikan kurikulum dalam pesantren nanti. Apa saja nanti ilmunya yang ingin dicapainya? Ya, ada kitab-kitab bagus Pak, misalnya Muntaliqat Thalibul Ilmi, terus yang dikarang Imam An-Nawawi itu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, itu bagus sekali, memadukan ini semua. Jadi bagaimana adabnya, masuk majlis, memilih guru seperti apa, di pesantren guru-gurunya siapa aja yang kualitasnya mesti mengajar fikih, mengajar tafsir, bagaimana cara memilih mereka, kemudian ilmu apa yang pertama kali sebagai prioritas yang harus diambil.